آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: ولكل واحدهم كجلوسه. وبعد، قال: كجلوسه بين الأنام مربيا، وككثرة الأوراد كالصوم الصلاة، وكخدمة للناس والحمل الحطب، لتصدق بمحصل متمولا، من رمى أن يسلك طريق الأولياء فليحفظن هذه الوصايا عاملا. Okey, kita sambung lagi matan Hidayatul Azkiya. Okey, matan yang keberapa ni? Matan yang ke-16, betul tak? Matan yang ke-14. Betul lah, matan yang ke-14. Okey, kita sambung lagi. Katanya musannif rahimahullah ta'ala melalui matan ini, kajulusihi bainal anami murabbiyan, katanya, seperti duduknya seseorang di antara orang-orang sebagai pendidik. Nah, musannif mau mengajar apa ini pada malam ini melalui kitab Hidayatul Azkiya ini, ya. Nah, ini rentetan daripada apa yang kita baca sebelumnya. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Dan setiap orang itu mempunyai satu jalan. Nah, ya. Ini terkait dengan yang kita belajar pada minggu lepas. Nah, setiap orang terkait dengan satu jalan. Kita mengajarkan ada 3 jalan, betul? Nah, apa 3 jalan itu, Mizi? Nah, fikir, zikir, suhbah. Nah, itu suhbah. Nah, itu 3 jalan. Nah, jadi ketiga-tiga jalan itu boleh saja dipilih salah satunya atau ketiga-tiganya. Karena 3 jalan itu boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sampai yang bukan syubhah, ya. Dengan sampai yang kita maknakan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini berarti ada 3 jalan. Jalan fikir, nah itu terkait ilmu dan sebagainya. Jalan zikir, nah itu terkait dengan amal. Terkait dengan amalan-amalan. Ya kan? Dan kemudian jalan suhbah. Jalan suhbah terkait dengan menyertai, berkumpul, menyertai bersama orang-orang yang saleh. Jadi ketiga-tiga jalan ini boleh membantu kita menyampaikan atau menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itulah ya, justru itu musannif menyebutnya lagi pada malam ini. Kajulusihi bainal anami murabbiyan katanya, seperti duduknya seseorang di antara orang-orang sebagai pendidik. Nah, ayatnya seperti terbalik saja jika kita bandingkan dengan teks-teks lain ya. Contohnya teks Sirru Asrarul Awliya. Nah, teksnya menterjemahkan dengan makna kita perlu duduk kajulusihi seperti duduknya seorang yakni murid antara orang-orang sebagai pendidik. Nah, itu gambaran apa? Gambaran jalan yang kita sebutkan. Ya. Nah, kita tabit. Jalan yang kita sebutkan kemarin pada hari lalu ada 3. Pertama, fikir. Nanti ilmu dan sebagainya di sana. Kedua, zikir. Nanti amalan dan sebagainya di sana. Yang ketiganya adalah suhbah. Suhbah. Okey. Adapun semua ini boleh saja berlaku apabila kita menjadi murid ya, kepada murabbi dengan makna pendidik. Nah itu bah kajulusihi bainal anami murabbiyan. Nah itulah maksudnya. Seperti duduknya seseorang, yakni sebagai murid ya. Duduknya seseorang sebagai murid di antara orang-orang yang mungkin banyak di sana sebagai pendidik. Ya, kita duduk dengan seorang guru. Pendidik itu guru bilang kan? Pendidik guru. Nah, jadi konsep yang kita sebutkan boleh menyampaikan, boleh menyempurnakan hubungan kita dengan Allah SWT ini ya, boleh berlaku apabila kita menjadi murid ya, kepada murabbi ataupun pendidik ataupun guru. Nah, boleh berlaku ketiga-tiganya. Nah, ini berarti jika kita berada di posisi ilmu, pengambilan ilmu, mencari ilmu, langsung tidak langsung berlaku kepada fikir, berlaku kepada kita zikir dan berlaku kepada kita suhbah. Nah, itu maksudnya. Jadi, jika demikian, berarti jika kita berada di posisi penuntut ilmu, gitu kan? Nah, kita berada di ketiga-tiga jalan. Ketiga-tiga jalan yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Ketiga-tiga jalan yang menyampaikan kita kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, nanti kita belajar. Kita belajar sudah pada langsung tidak langsung berkaitan dengan syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Betul, kan? Nah, sekiranya syarat-syarat itu betul, syarat-syarat itu sempurna, nah langsung tidak langsung kita berada di 3 jalan sekaligus. Ya, 3 jalan sekaligus. Jalan fikir, jalan zikir, dan jalan suhbah sekaligus. Fahamkah? Nah, walaupun pada keadaan-keadaan yang lain, ya, hamba-hamba Allah mungkin memilih salah satu di antara 3 jalan. Mungkin. Ya kan? Ada orang memilih jalan fikir, ada orang memilih jalan zikir saja. Ya kan? Ada yang lain memilih jalan suhbah saja, gitu. Nah, adapun kita ditakdirkan oleh Allah SWT mungkin berada di ketiga-tiga jalan, ya. Yang sifatnya kita menjadi murid dan ada guru kita, ada pendidik kita, ada murabbi kita. Nah itu. Paham tak?
Nah, itulah maksudnya. Kajulusihi bainal anami murabbiyan. Seperti duduknya seseorang. Nah, seseorang itu murid kan? Seseorang itu yang menjadi murid. Yang sifatnya sebagai murid memenuhi syarat-syarat sebagai seorang murid. Dan nanti ditanya apa syarat-syarat sebagai seorang murid. Nah, itu yang kita belajar sudah itu. Musalsal, talaqi, adab. Ini kan? Nah, itulah syarat-syaratnya seorang murid. Walaupun masih banyak syarat-syarat yang lain, tapi itulah yang terbesar, ya kan? Nah, yang namanya murid itu bukan boleh main-main dengan gurunya. Boleh kami di, yang namanya ayah pun kita tidak boleh main-main dengan dia kan? Apalagi murid dengan guru. Nah, itu contoh pada menggambarkan ada seorang murid dengan seorang guru. Nah, apalagi tipu-tipu, bohong-bohong, kencing-kencing. Nah, itu lagi tidak boleh, Bami. Tahukah? Kenapa? Nah, di situ kita belajar tentang, balik ajar sudah dulu ya. Nabi wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, adapun guru, wasilah juga dia kan, yang menyampaikan kita kepada ilmu. Paham ini? Kita belajar sudah itu. Nabi wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betapa kita perlu menghormati Nabi, betapa kita perlu memuliakan Nabi, betapa kita perlu memberikan apa dibilang respektasi, itu bahasa Indonesia. Memberikan respek, memberikan penghormatan ini kan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama saja hakikatnya, sifatnya wasilah itu perlu begitu. Nah, ketika guru menjadi wasilah kepada ilmu, nah respeknya sama saja. Kan? Nah, itu di sisi manusia dengan manusia. Sisi manusia dengan benda pun serupa kan. Nah, telefon itu menjadi penghubungmu dengan orang-orang tersayang. Betul? Nah, macam mana kau jaga telefon? Kan tahu? Nah, kalau kita tengok standar orang jaga telefon itu pakai covernya, betul kan? Nah, cover saja telefon itu. Cover yang macam itu, cover yang macam ini, cover yang ada gambar itu, ada gambar ini, macam-macam. Nah, ikut minat kan? Nah, selain daripada itu, nah, telefon itu sentiasa dijaga, saya takut jatuh, takut begitu, takut begini, betul kan? Nah, respeknya kepada wasilah, respeknya kepada penghubung. Nah, itu benda kan? Sama saja. Orang respek kepada makanan sebagai contoh. Karena makanan itu disifatkan sebagai penyambung hidup. Ini kan? Orang respek dia kepada makanan, pada minuman dan sebagainya. Paham ini? Nah, jadi apapun yang namanya wasilah, ya, sama ada pada tabi'inya mesti berlaku respektasi, mesti berlaku penghormatan. Nah, begitulah antara Nabi sebagai wasilah dengan Allah SWT, antara guru sebagai wasilah dengan ilmu. Nah, guru itu ada perbezaan, ada beberapa tahap ya. Dalam konteks kita, guru itu ada tahap-tahapnya. Nah, tahap paling tinggi disebut sebagai tahap murabbi. Ya? Nah, jadi ini tentang tahap. Kadang-kadang kita dengar juga orang memberikan murabbi kepada sekian orang. Itu kita tidak tahu bahwa mereka mengukurnya bagaimana. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan murabbi, guru yang berada di tahap murabbi, pertamanya dia adalah orang rohaniyah. Ya. Syarat pertama kepada guru yang dikaitkan dengan murabbi, dia adalah orang kerohanian. Sama ada dia ahli kerohanian ataupun disebut orang kerohanian dengan maksud orang yang memahami tentang kerohanian. Nah, di sanalah kenapa dan mengapa lazimnya murabbi itu disebut arif. Ya. Murabbi itu sering dikaitkan dengan arif. Arif billah kemudian disebut begitu. Arifin, arif billah. Ya. Jadi seolah-olahnya tidak boleh di apa?
diletakkan sebagai murabbi orang yang tidak memahami kerohanian dan tidak arif tentang kerohanian. Nah, seolah-olahnya begitu. Nah, berbeza orang sekarang semua murabbi saja. Keluar TV saja, keluar glamour saja semua murabbi. Bukan sekat murabbi saja, murabbi ummah. Nah, itu lagi disebut sebagai murabbi ummah. Jadi sekurang-kurangnya kita memahami ya, tahap murabbi, tahap seorang guru, seorang pendidik. Tahap murabbi itu adalah orang yang ahli kerohanian, ahli dalam kerohanian atau memahami kerohanian. Ya. Apa lagi kita sebut tadi? Ada dua di situ. Orang kerohanian dan ahli kerohanian, dua saja di situ kan. Nah lagi apa kita sebut tadi? Walid kepala blank, hang juga walid. Tahu tak? Yang kedua arif ya. Orang yang arif. Nah, disebut arif billah, disebut arifin. Nah, mereka. Ya, jadi itu di antara maklumat asas, maklumat dasar tentang apa yang disebut sebagai murabbi. Nah, ini berarti bukan semua murabbi ya. Nah, datang dia mengajar matematik, kau bilang murabbi sudah. Kan? Nah, boleh dibilang murabbi sekiranya dia menghubungkan matematik yang kau belajar itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia langsung dia jahil tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia jahil tentang kerohanian, dia tahu matematik saja, nah kemudian kau gelarkan dia murabbi, nah itu salah besar. Faham tak? Jadi langsung tidak langsung murabbi itu terkait dengan seorang yang mendidik kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna literalnya ya. Dipanggil murabbi. Nanti kamu orang dengar apa perkataan ini banyak murabbi. Ya, murabbi. Ya, jadi makna langsungnya adalah orang ataupun seorang guru ya. Ayatnya bunyi bagus sikit. Seorang guru yang mendidik kita untuk berhubungan. Ini istilah umum. Ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu hubungan itu berlaku secara rohaniah, maka sudah tentu murabbi itu adalah orang yang arif tentang rohaniah, ya kan? Nah, orang yang arif tentang rohaniah itu sudah tentu dia adalah ahli kerohanian. Mana mungkin orang yang bukan ahli kerohanian mampu arif tentang rohaniah? Mana mungkin orang yang tidak arif tentang rohaniah mampu mendidik kita untuk berhubungan dengan Allah SWT. Nah. Okey. Jadi kita sekitar istilah murabbi di sana. Nah, terus ada persoalan kan di sana tentang murabbi ini? Nah, kita tengok di sana Facebook sana banyak murabbi. Sekarang banyak murabbi. Nah, Mizi pun nanti kalau kau keluar mengajar sana, kemudian kau Facebook, nanti kau sendiri letak murabbi Mizi. Nah, dia sendiri yang letak dia murabbi. Ada orang gitu. Padahal istilah-istilah ini bukan kita yang meletak, tahu kan? Ya, dasar dalam disiplin dalam ilmu, dalam keilmuan Islam, perkataan ustaz itu sendiri pun tidak boleh diletak, tahu kan? Dasar dalam keilmuan Islam, dalam pendidikan Islam, perkataan ustaz itu sendiri diletak oleh orang yang mengijazahkan kepadanya. Faham tak?
Nah nanti kamu orang selesai, Walid mengijazahkan kepada kamu orang. Nah Walid ya yang meletakkan title itu. Ustadz Mizi, Ustazah Lina. Nah ketika itu, tahu tak? Berarti gurunya, mursyidnya yang akan memberikan title. Paham tak? Nah bukan boleh sebarang letak. Tapi sekarang sudah jadi biasa saja hal itu kan. Nah, menyebabkan tidak terkawal. Ilmu tidak boleh dikawal lagi sudah. Tidak terpelihara sudah. Disiplin ilmu sudah tidak terpelihara. Tahu kan? Rusak di sana, rusak di sini, rusak di situ, rusak di sini. Nah, akhirnya keilmuan itu sendiri menjadi rusak. Walaupun dasarnya tidak rusak. Tetapi orang yang membawa keilmuan itu kemudian sedar tidak sedar merusakkan. Paham tak? Paham Jul? Nah, kau artis bah, artis. Nyanyi. Nah, keluar kau sedar diri, kau insaf, kau pakai serban, kau apa ini, kau berdakwah. Nah, ustaz sudah. Siapa yang memberikan ustaz itu? Paham tak? Itulah yang terjadi. Ya kan? Sama saja dalam negara kita, mufti, perkataan mufti. Ya, perkataan mufti. Siapa yang memberikan mufti? Dalam negara kita, mufti berada di dalam hierarki politik. Sedangkan di dalam keilmuan, mufti adalah ahlinya memberikan fatwa, ahli hukum. Nah, itu perbezaannya. Nah, akhirnya mufti itu diangkat daripada orang yang tidak layak menjadi mufti. Nah, jadi kelang kabut saja. Paham tak? Fatwanya begitu, begini, sekejap begitu, sekejap begini. Sekejap maulid itu bid'ah. Nah, tiba-tiba keluar gambarnya merayakan hari lahirnya. Nah, dia pun bilang, oh itu tentang ini tentang ini, dia pandai-pandai saja pusing. Nampak kah? Berbelit-belit saja ada jadinya. Dan kenapa? Karena dia bukan layak sebagai mufti. Paham tak? Nah, dia diangkat melalui politik, kehendak politik. Nah, ketika kehendak politik, sudah tentu ada orang di atasnya, betul? Nah, jika orang di atasnya itu tidak paham, nah itulah yang terjadi. Rusak satu institusi. Ya kan? Nah, perlahan-lahan rusak. Sampai kepada institusi yang paling rendah. Dengan seorang guru mengajar muridnya, di sana pun rusak juga. Paling rendah, kita katakan begitu kan. Nah, apalagi di tingkat murabbi ini. Pastikan jangan sampai rusak. Oke. Jadi jelas sudah kepada kita ya. Seperti duduknya. Siapa yang duduk? Seseorang. Siapa seseorang? Nah, murid berada di situ. Nah, dalam hal ini, musannif mau memberitahu kita dalam kerohanian, dalam ilmu hubungan dengan Allah SWT. Nah, kita perlu meletakkan diri kita sebagai murid ya, kepada seorang murabbi. Nah, begitu. Paham tak? Mana kamu orang lagi? Mana mamamu? Hah? Kenapa cuti ramai ini hari? Makan kambing? Pening. Kenapa cuti ramai? Demam tadi saja aku dengar dia ketawa-ketawa di dapur, sekarang demam pula. Itulah orang bilang jangan makan kambing. Kambing bagi kami orang laki-laki saja makan, tahu tak? Itulah. Kamu orang makan kambing, orang perempuan mana bagus makan kambing? Orang perempuan bagus makan kuda. Mama pun demam juga kah? Si Zati? Nah, kenapa mereka cuti? Oi, kenapa cuti? Biar satu kampung dengar itu kan. Nah, biar mereka mau cuti. Besok kita bagi cuti lagi. Oke, jadi oleh sebut sudah tadi, langsung tidak langsung musannif mau menyatakan kepada kita, mau memberitahu kita. Ketika kita bercakap tentang hubungan dengan Allah, ketika kita bercakap tentang menyempurnakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka antara syaratnya langsung tidak langsung kita perlu menjadi murid kepada seorang guru. Ya. Nah, itu poinnya musannif. Ya. Nah, sekarang kita bercakap sudah menjadi murid kepada murabbi. Nah,
Apabila kita bercakap tentang menjadi murid kepada murabbi, nah langsung tidak langsung semua ini kita berada di dalamnya. Ya, yang kulit begini, kita berada di dalamnya. Walaupun jalan itu pada hakikatnya kita boleh pilih satu di antara tiga, atau dua di antara tiga, atau ketiga-tiganya. Tetapi apabila kita meletakkan diri kita sebagai murid dan guru, apalagi ia menjadi syarat, ya, untuk hubungan dengan Allah SWT, murid dengan guru itu menjadi syarat. Menjadi murid kepada seorang guru itu menjadi syarat. Nah, kenapa? Karena itu akan memasukkan kita, ya, apabila menjadi murid kepada seorang guru, ini akan memasukkan kita kepada ketiga-tiga posisi, ketiga-tiga jalan, ketiga-tiga tarik yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan, kasih kita faham. Padahal advance sudah kita, ya kan? Okey. Wa kakasratil awradi kasawmis salat, katanya. Dan seperti banyak wirid, puasa dan salat. Dan seperti. Nah, apabila disebutkan seperti, makna seperti juga disebut misal, betul? Sisi kita disebut contoh. Seperti, ai misal, ai contoh. Nah, terserah kita mau guna istilah misal kah, mau guna istilah contoh kah. Secara klasik digunakan istilah misal. Perkataan misal adalah bahasa Arab. Kan? Nah, jadi perkataan misal ataupun contoh seperti banyak wirid, katanya. Nah, kita mau wirid sikit kah, banyak kah? Nah, perlu ada gurunya kan? Dengan tidak ada guru bukan wirid. Wirid yang tidak ada guru, nah itu tidak dipanggil wirid. Wirid berarti satu, wirid sama dengan zikir pada satu sisi. Tapi sisi lain, wirid itu adalah istilah-istilah yang kau lafazkan daripada pengambilanmu terhadap seseorang. Itu dipanggil wirid. Dipanggil aurat. Istilah-istilah yang kau sebutkan secara berulang-ulang yang diambil daripada seseorang, dan seseorang yang diambil itu berhubung dengan seseorang yang lain sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya wirid, itu artinya aurat. Ya. Nah, sekiranya tidak ada pengambilan, itu disebut zikir saja secara umum. Faham kan? Nah, nanti kita berdepan dengan keadaan-keadaan macam aurat itu, aurat ini. Ya. Nah, kalau disebut sekalipun disebut dengan nama aurat sekian, tetapi pengambilan kita tidak melalui seseorang kepada seseorang, nah tetap dinamakan zikir saja. Nah, itu jelas. Faham Jan? Nah, itu faktanya. Nah, misalnya kau didatangkan dengan satu teks yang panjang, kemudian di sana disebut aurat. Apa aurat? Aurat Idrisiyah, aurat Tijaniyah misalnya, aurat Syazaliyah. Nah, ketika kau mengambilnya, kau membacanya tanpa ada hubungan silsilah itu, nah dia jadi zikir saja, dia tetap tidak menjadi aurat. Nah, di sana ada perbezaannya sedikit. Zikir, nah itu sebutan-sebutan umum. Sedangkan aurat adalah sebutan-sebutan khusus. Ya. Nah, jadi kalau mau contoh macam kamu orang yang mengamalkan zikir nafsi. Nah, itu boleh saja disebut aurat nafsi. Tidak salah. Kenapa? Karena pengambilannya daripada seorang kepada seorang. Dan terus sampai kepada baginda Nabi SAW. Paham kah? Nah, begitu. Nah, sebab itu boleh sebut tadi di awal, syaratnya seorang murid sama saja, ya, mesti musalsal, talaqi dan adab. Jelas. Nah, jadi seperti katanya dan seperti banyak wirid. Nah, jadi itu perlu kepada murid dan guru. Jika tidak, kau terima daripada siapa? Ya, yang menjadikan wiridmu itu kau terima dari siapa? Nah, itu pertanyaannya. Cara kau menerima itu dia panggil
Cara apa kau terima? Online kah? Nah sekarang orang suka dengan online ini dengan online kah? Atau talaqi kah? Gitu kan? Nah ketika mau kau menerima itu, kau sebagai apa? Jika kau sebagai murid, nah itu betul. Jika kau menerima itu, kau sebagai seorang guru, nah itu salah. Mana mungkin guru menerima daripada murid, betul? Dalam hal ini, muridlah yang menerima daripada guru, betul? Nah begitu Pak. Jadi ketika kau menerima aurat, kau menerima wirid, nah kau menerimanya sebagai seorang murid, bukan sebagai seorang guru. Nah ini berarti kau menjadi murid, betul? Nah bagi seorang guru, bagi seorang murabbi, nah begitu. Kan? Nah kau menjadi murid, bagi seorang murabbi, nanti murabbi itulah yang menunjukkan jalan kepadamu, menunjukkan tarik itu kepadamu, mencerahkan jalan itu, mencerahkan tarik itu kepadamu, sehingga kau makin meningkat, makin berkembang. Paham tak? Nah, jika kau sebagai guru mengambil ilmu daripada murid, murid mau tunjuk apa kepadamu? Paham tak? Nah, sifat seorang murid dengan seorang guru digambarkan ya. Guru kami menggambarkan sifat seorang murid dengan seorang guru. Nah, ini murid. Nah, di sini guru. Nah, gurunya di sini. Jadi sifatnya dikatakan mengembang. Begitu. Kan? Paham nggak? Ya. Ini guru, berarti guru berada di ketinggian kan? Dia tinggi daripada kita kan? Jadi guru berada di posisi ketinggian, tinggi daripada kita. Sedang kita murid berada di kerendahan, tahap rendah, gitu kan? Nah, ketika dia menjadi guru, dia memberikan pencerahan kepada kita. Ini pencerahan, Mas. Ini gambaran pencerahan. Ya kan? Nah, begitu. Gambaran pencerahan, berarti cerah kita. Ya. Sifat cerahnya kita, mungkin meninggi begitu, terus. Berarti cerah saja kita melihat kepada apa disampaikan. Di sini gambaran kepada akalnya. Ya, dikatakan sampai di sini gambaran kepada akalnya. Dia memberi pencerahan dengan akalnya, menyebabkan kita tersuluh. Kan? Bukankah lampu ini torchlight. Ini torchlight katakan, lampu yang Ekal pakai. Ataupun lampu yang kita pakai. Bukankah sifatnya mencerah begitu? Betul kan? Betul kan? Nah, kau suluh di sisi manapun, sifatnya mencerah begitu. Betul kan? Nah, jadi begitulah lampunya ilmu. Paham tak? Jadi lampunya ilmu sifatnya mencerah begitu juga. Jadi perjalanan kau daripada sini mau sampai kepada sana, kau nampak saja. Di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa, di situ ada apa. Betul kan? Paham Jul? Nah, lampu kau pakai itu ketika kau suluh. Nah, dia memberi pencerahan di hadapanmu. Nah, kau berjalan itu kau nampak apa? Ular kah, babi kah, biawak kah? Betul kan? Nampak saja. Nah, begitulah murabbi. Ada pula. Okey, begitulah murabbi. Faham tak? Nah, dia nampak, dia akan menyuluh perjalananmu. Dan kau sebagai murid di situ. Nah, di sini si Mizi. Nah, ketika gurunya di sini menunjukkan jalan, dia nampak saja. Dan jalan-jalan itu akan membantunya untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, begitu. Tanpa murabbi kau gelap saja. Kau wirid di sini. Wirid itu kau ambil daripada Mizi, aku ambil daripada buku itu, buku ini, buku itu, buku ini. Nah, ketika itu kau wirid, tidak ada yang menyuluhmu, ya. Nah, kau tetap dalam keadaan yang meraba-raba juga, tahu tak? Nah, itu majas kepada matan yang kita baca. Okey. Jadi katanya, dan seperti banyak wirid. Kemudian disambung dengan puasa, kemudian disambung dengan salat. Nah, maksudnya sama saja. Baik wirid, baik puasa, baik salat, atau apapun, nah itu perlu kepada seorang murabbi yang menuntunmu. Dengan salat pun sama saja. Ketika kau tidak dituntun, kau salat sama saja dengan orang-orang yang lain salat. Betul kan? Tapi ketika kau dituntun oleh seorang murabbi, kau akan melihat salat itu pada sisi-sisi yang lebih halus dan lebih penting. Faham tak?
Nah, solat yang dituntun oleh orang yang bukan murabbi ataupun bukan orang kerohanian, dan dia menuntunmu 14 rukun saja. 13 rukun, ya. 13 rukun solat dalam mazhab kita Syafi'i, 13 rukun solat. Dia menuntunmu itu saja. Selesai 13 rukun solat, nah selesai sudah. Tapi yang namanya murabbi yang terkait dengan kerohanian, dia bukan saja melihat kepada 13 rukun yang sifat dan jasmania. Nah, dia melihat lebih halus daripada 13 rukun itu, apa yang sifatnya rohania. Betul? Nah, begitu. Paham ya? Nah, Walid dididik oleh seorang murabbi. Nah, begitu ceritanya. Solatmu bukan berdasarkan kepada 13 rukun itu saja. Bahkan solatmu itu mesti berdasarkan kepada rohaniahmu. Macam mana? Nah, rohaniahmu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rohaniah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah ketika kita berdiri betul, Allahu Akbar. Ketika kita qiyam, gitu kan? Nah, ada apa yang kita baca di sana itu jalan seperti mana biasa. Nah, rohaniah kita berhubungan dengan Allah. Bagaimana? Hasbi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, rohaniah kita berkata kepada Allah, cukuplah padaku, memadailah padaku, dengan hinggalah padaku Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya begitu, Bang. Tidak ada yang lain. Paham tak? Nah, itulah rohaniah. Dalam arti kata yang lain, rohaniah kita dalam keadaan apapun berkomunikasi dengan Allah SWT. Apalagi dalam keadaan-keadaan kita salat misalnya. Faham tak? Nah, murabbi dia nanti mendidik begitu. Dan langsung tidak langsung, Walid yang bukan murabbi pun Walid didik kamu orang begitu. Ajar sudah kan? Nah, ketika kau ruku, kau mengambil tempat menanggung agama di belakangmu. Ketika kau berdiri tadi, kau menghadap Tuhanmu. Nah, kau menghadap Tuhan dengan satu pengertian bahawa cukup memadai Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kita tidak memerlukan Tuhan-Tuhan yang lain dan sebagainya. Betul kan? Nah, ketika kau rukuk dengan penuh sedar, kau berinteraksi dengan Allah bahawa kau tidak mempunyai daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau lemah dalam menanggung beban agama misalnya. Kau mengaku dulu kepada Allah SWT. Betul kan? Itu berinteraksi namanya. Kemudian kau i'tidal. Kau berdiri semula. Dalam keadaan tegak, tangan lurus ke bawah. Nah, kau menyatakan, kau ni seorang yang kita menyatakan kita lemah. Nah, karena lemah itu kita menjadi banyak dosa misalnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kau berinteraksi dengan Allah SWT, gitu kan? Sampai selesai solatmu. Betul? Nah, ini semua adalah gambaran-gambaran yang menunjukkan interaksi rohaniah dalam atau untuk sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Siapa yang mengajar tentang interaksi rohaniah ini kalau bukan orang kerohanian? Paham tak? Nah, kalau gurunya, kalau bukan yang bersifat murabbi. Sementara sifat murabbi kita sebut sudah tadi. Ya, seorang ahli kerohanian, faham kerohanian, dan seorang yang arif. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, mizi. Nah, begitu juga disebut apa tadi? Solat kita sebut solat. Nah, puasa sama saja puasa. Puasa pada dasarnya, pada zahirnya kau tahan makan, minum sekian waktu sampai sekian waktu. Itu puasa kan? Nah, tapi apakah itu hakikatnya puasa? Nah, ada lagi hakikatnya puasa di sana yang tersabit dengan rohaniah kita. Nah, sekurang-kurangnya ya kan, kita merasakan puasa itu sebagai manifestasi kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang susah, yang miskin, kan, yang lebih memerlukan daripada kita misalnya, kan? Nah, itu bukan kita puasa kita berkira perut kita saja. Nah, kalau tidak puasa pun kita berkira perut kita, dalam keadaan puasa pun kita berkira perut kita saja. Nah, itu sama saja dengan puasa Hindu, puasa Buddha, puasa apa, tahu tak? Nah, adapun puasa kita Islam, agama Allah SWT, bukan begitu. Ketika kau berpuasa, ia merupakan manifestasinya engkau melihat kepada orang lain yang tidak makan, tidak punya minum, tidak punya cukup untuk keperluan mereka. Faham tak? Nah, begitu. Ya.
Ini kau puasa saja kau fikir ini, buka puasa saja mau ayam golek, ayam lentang, ayam pijak, ayam penyet. Jadi macam ayam kau mau. Ha? Betul kan? Kau fikir saja mau makan itu. Nah, bermakna kau berpuasa untuk perutmu saja. Bukan puasa secara rohaniah. Ya kan? Nah, kita ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi, terlanjur kita bercakap ya tentang puasa. Sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka berpuasa, nah ada padanya 3 biji kurma untuk berbuka puasa. Kebetulan musim itu musim tiada kurma, tahu kan? Dan, nah, 3 biji kurma itu dia fikir mau buka puasa dia sebiji. Dia mau kasih orang sedekah 3 biji dia. Dari 2 biji dia mau sedekah. Nah, ketika dia sampai di satu kelompok, satu orang dia sedekah sebiji. Ketika dia sampai orang lain, tak ada pun buka puasa. Aku tidak ada apa-apa. Nak kau ambil sebiji. Dengan seorang sebiji. Nah, tinggal pada dia sebiji. Dalam perjalanan dia untuk berbuka puasa, dia berjumpa lagi dengan orang yang tidak ada bekalan apapun untuk berpuasa, untuk buka puasa. Dikoyaknya, nah kau sebelah, aku sebelah. Begitu. Sampai begitu. Nah, sampai-sampai habis jalan-jalan lagi jumpa. Orang itu pun tidak ada apa untuk berpuasa. Nah, kau ambil. Sehingga sekira-kira dia tidak ada apa pun. Dia pula menjadi orang yang tidak ada apa untuk berbuka puasa. Oh, sampai begitu. Tapi Allah Maha Suci, Allah Maha Kaya, Allah Maha tahu kebaikan hatinya. Nah, Allah menghadirkan orang lain pula bersedekah kepadanya untuk berbuka puasa. Faham tak? Itu puasanya orang rohaniah. Ini kan? Disebut sebagai puasanya orang-orang kerohanian. Atau disebut puasanya murid yang diajar, dididik oleh murabbi. Nah, begitu, Pak. Jelas ya? Nah, jadi itu tentang puasa. Soalnya, apakah kita sudah melalui puasa seperti itu? Puasa orang-orang arif, puasa orang-orang yang bertujuan menyempurnakan hubungan dengan Allah. Salatnya orang-orang arif ataupun salat orang-orang yang mau menyempurnakan hubungan dengan Allah. Ya? Nah, termasuk wirid tadi, wirid orang-orang arif atau wirid orang-orang yang mau sempurnakan hubungan dengan Allah SWT, ataupun kita masih berada di keadaan-keadaan yang zahir, gitu kan? Keadaan-keadaan yang tidak terdidik, terbentuk oleh seorang murabbi. Itu jelas ya? Nah, jadi fakta ini menunjukkan, fakta di matan ini menunjukkan kepada kita, jika kita mempunyai tujuan, ya, jika kita mempunyai tujuan sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, kita di sini kita, kan? Di sini sempurna hubungan dengan Allah SWT. Jika kita mau mempunyai tujuan itu, sempurna di sini ya. Di sini kita. Nah, jika kita mempunyai alasan itu, tujuan itu, maka antara kita sampai kepada sempurna ini, di sini perlu ada guru, atau lebih tepat dalam konteks kita bercakap sekarang, murabbi. Ya? Nah, itulah wasilahnya. Jadi kau tidak boleh sendiri. Jika kau sendiri, kau akan jatuh. Nah, sifatnya murabbi kita tunjuk sudah di sini, ya. Di sini dia murabbi di sini. Ya, di sini murid. Nah, majasnya seperti lampu. Majasnya seperti lampu ini tadi betul ke tidak betul lampu aku pun tidak tahu. Lukis-lukis saja, ha. Begitu ke lampu, ha. Betul kan? Nah, majasnya seperti lampu. Nah, dia akan menerang di depan. Maka begitulah murabbi. Dia akan memberi cerah kepadamu, ya, menyebabkan kau nampak perjalananmu. Perjalananmu itu mau ke mana nampak saja. Nah, itu. Nah, kau jangan lukis, buat nanti kau pun lukis dengan torchlight, dengan apa dalam kau punya kitab. Tidak payah, bawa paham sudah, ya. Ha? Mana tahu, Walid lukis, kau pun lukis. Nanti Walid lukis kura, kau pun lukis kura. Boleh lukis babi, kau boleh lukis babi di kitab. Ha, berat sudah. Coba. Okey, Tul, faham ke, Tul? Nah, faham ke, Mizi? Faham ke, Rantau? Kau faham, Jul? No, kau itu lebih-lebih lagi, Jul. Mau jadi imam di Masjid Pitas itu. Perlu faham, Jul. Kau mau lari saja. Orang suruh jawab itu bentangan pun, kau bilang, saya bukan masuk di dalam. Hey, pandai saja kau, ha? Kau bilang dekat Mizi yang cakap begitu.
Walid tidak peduli bahawa kau masuk dalam sistem atau tidak masuk dalam sistem, itu adalah hal yang paling dasar. Semua orang kena tahu. Kan? Okey, nah untuk matan itu ada pertanyaan kah? Kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakathratil awradi kassawmis salat. Ada mau tanya apakah? Nah, jangan tanya lagi sudah ya. Nanti kamu orang paham sudah itu tentang keterkaitan di antara murid dengan guru. Sebab itu kita dhabit tadi seperti duduknya seseorang ai murid di antara orang-orang lain sebagai pendidik, ai guru, ai murabbi. Nah, itu dhabitnya. Nah, kemudian kata musannif, wa ka khidmatin linnasin wal hamlin hatab. Wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab. Dan seperti pelayan manusia, yakni orang yang bekerja ke orang lain. Okey. Atau orang yang mencari kayu bakar. Wa ka khidmatin linnas, dan seperti pelayan manusia. Okey, musannif bercakap tentang wa ka khidmatil linnas. Musannif bercakap tentang murabbi sekarang. Ya. Musannif bercakap tentang murabbi. Ya, boleh sebut istilah murabbi boleh kah? Nampak sudah ya? Kau nampak ke Fas? Mana Fas? Oh, tiada Fas. Mimi, kau faham ke Mimi? Nah, musannif bercakap pada matan ini tentang murabbi. Maka katanya wa ka khidmatil linnasi wal hamlil hatab, dan seperti pelayan manusia. Nah, siapa murabbi itu? Murabbi itu seperti pelayan manusia. Jadi dhabitkan dan seperti pelayan manusia, ai murabbi. Nah, apa itu pelayan manusia? Yakni orang yang bekerja ke orang lain katanya. Orang yang bekerja untuk orang lain. Nah, itu murabbi. Orang yang bekerja untuk orang lain. Maksud bekerja di situ adalah beramal, kan? Berbakti. Nah, itu bekerja. Nah, kalau perkataan berbakti itu lebih bagus. Orang yang bekerja, ai berbakti ke ai untuk orang lain. Nah, itulah disebut sebagai pelayan manusia, yang istilah ini sebagai pencerahan kepada murabbi. Jelas ya? Nah, kemudian katanya atau orang yang mencari kayu bakar, ataupun orang yang mencari kayu bakar. Ini gambaran, ini dipanggil tasawur ya. Gambaran atau tasawur kepada orang yang mencari sesuatu untuk dihabiskan. Nah, dia cari kayu bakar, dia bakar habis kan? Nah, nanti cari lagi. Nah, kalau gambaran kita ini terkait dengan mungkin dipanggil apa? Simpulan bahasa terkait dengan orang lain. Nah, jika kita seperti lilin membakar diri, betul kan? Simpulan bahasa kan? Orang panggil apa itu? Simpulan bahasa, betul kan? Nah, guru katanya seperti lilin membakar diri. Gitu kan? Nah, guru-guru pun kembang buntutnya bila murid berkata begitu. Tahu kan? Betul kan? Nah, itulah. Musannif dalam matan ini menggunakan simpulan bahasa. Hanya saja simpulan bahasa yang digunakan itu mungkin simpulan bahasa mereka, bukan simpulan bahasa kita. Nah, jika simpulan bahasa kita seperti kita sebutkan tadi, guru atau istilah kita di sini mursyid. Nah, dia seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Betul kan? Nah, guru atau murabbi itu seperti lilin, betul lilin kan? Yang mana dia membakar dirinya untuk memberi cahaya kepada orang lain. Nah, betul. Nah, itu simpulan bahasanya. Nah, sebab itu disebut apa? Seperti pelayan manusia. Apa itu pelayan manusia? Yakni orang yang bekerja kepada orang lain. Orang yang bekerja, atau kita sebut apa tadi? Bekerja berbakti. Itu sebut tadi berbakti kan? Bekerja, boleh tulis juga berbakti.
Ya. Bekerja berbakti kepada orang lain. Nah itu. Atau orang yang mencari kayu bakar. Atau orang yang mencari kayu bakar itu mungkin majasnya kepada mereka, musannif kitab. Musannif kitab ini orangnya Malibari, orangnya Arab campur India. Tahu kah? Malibari itu di India, India Selatan, Malibari. Ulama-ulama Hind ini, tapi campur Arab dia. Mungkin ayahnya menikah dengan Arab. Kan? Sebab itu kadang-kadang Walid pun fikir mau menikah dengan Arab juga buat seorang. Bagi tahu mama sudah. Kan? Menyahut seruan almarhum Tuan Guru Haji Yahya Junid. Almarhum Tuan Guru Haji Yahya Junid. Ketika kami datang berusrah ke rumahnya, dia bilang, kau tidak hero sekiranya kau tidak menikah dengan seorang wanita Arab. Dia bilang begitu. Cabarnya kami. Kami pun tanya, kenapa? Kenapa tu ayah? Aku baru menikah dengan Arab seorang, dia bilang. Almarhum Tuan Guru Haji Yahya Junid. Tidak tahu bah kenapa. Kami pun tidak sempat tanya kenapa. Okey? Nah, jelas ya. Dan seperti pelayan manusia, yakni orang yang bekerja berbakti kepada orang lain atau orang yang mencari kayu bakar. Sama majasnya, sama kiasannya, sama simpulan bahasanya dengan seperti lilin membakar diri. Nah, itulah murabbi kepada murid. Ya. Nah, konsep murabbi yang sedang Walid cakap ini. Murabbi di sini dia. Inilah murabbi, menjadi wasilah dia. Dan ini murid. Nah, murid di sini, Pak. Mizi di sini, kamu orang semua di sini. Menjadi murid. Nah, untuk sampai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau sampai di sini. Mau sampainya di sini. Mau sampai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka murid itu perlu melalui wasilah. Ya. Dan wasilah inilah yang nanti menunjukkan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, begitu majasnya. Jadi, poin di sini adalah terkait dengan murabbi. Nah, seorang guru yang mengajarmu, membimbingmu sehingga sampai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan ini lanjutan orang yang mencari kayu bakar. Litasadduqin bimuhassalin mutamawwilan katanya, untuk disedekahkan hasil kerjanya kepada orang lain. Nah, itu sifatnya murabbi. Sebagai sifatnya murabbi ya. Hasil kerjanya disedekahkan kepada orang lain. Nah, orang lain itu adalah muridnya. Nah, dalam arti kata yang lain, murabbi itu akan bekerja sekeras mana kerjanya, berfikir, menyusun, mengatur, menyusun maklumat, mengatur strategi macam-macam untuk memberi manfaat kepada muridnya. Jelas ya? Nah, jadi Walid belajar dulu. Nah, guru Walid di sini duduknya. Ini kan? Nah, ini makna, kita kasih makna sudah. Nah, makna itu kita pakai. Yang namanya seorang murabbi, nah, dia fikir saja macam mana mau menyebabkan murid. Dia seorang di sini ya, dia seorang di sini, seorang saja dia. Dia seorang saja. Tapi muridnya mungkin ramai. Muridnya mungkin 50, mungkin 100 yang namanya murid. Tahu kah? Nah, dia seorang di sini berpikir bagaimana supaya murid ini boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kah? Nah, itulah murabbi. Antara fungsi, antara tanggung jawab, antara tugas seorang murabbi. Nah, sebab itu ketika kami yang namanya murid belajar ketika itu tidur, dia bangun malam, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada murid kami, limpahkanlah, berilah mereka ilmu pengetahuan. Nah, itu buat dia. Ya. Ketika muridnya mau makan, dia langsung masuk dapur dulu, tengok apa makan yang muridnya akan makan. Nah, kami melihat bahwa suasana itu, tahukah? Dia tidak mau sama sekali murid itu makan sesuatu yang
yang mungkin mendatangkan kemudaratan kepada rohaniah muridnya. Ini tugasnya murabbi. Jadi dalam gambaran-gambaran kita sebut di sana yang namanya murabbi itu nantinya seperti kalau pakai simpulan bahasa kita seperti lilin membakar diri. Itu simpulan bahasa kan? Nah, yang namanya guru itu, murabbi itu. Yang kedua dia katakan disebut apa tadi? Sedekah tadi, apa istilah di ujungnya? Nah, dia memberikan. Berarti dia apa ya? Berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, gitu. Memberi manfaat kepada muridnya. Dia apa? Berusaha memberi manfaat kepada murid. Nah, gitu. Kan? Nanti ada tugasnya, ada kerjanya. Mutalaah kah, membaca kah, menyusun maklumat kah, apakah macam-macam. Nah, itu di antara kita katakan apa? Tugasnya, kerjanya, dan semuanya nanti diberikan kepada muridnya. Seolah-olah sedekah. Nah, itulah murabbi. Nah, kita sekiranya berdepan dengan orang seperti itu, dan kita berguru dengannya, nah kita akan dilimpahi barokahnya. Percayalah, ya, karena Walid sudah melaluinya. Dan Walid melihat sendiri barokah itu. Ya, bukan melihat datang seperti botol ini, tapi barokah itu berlaku. Tahu kah? Jadi untuk disedekahkan hasil kerjanya ay murabbi, hasil kerjanya murabbi itu. Nanti apa kerjanya murabbi? Kerjanya murabbi adalah kita sebut tadi dalam bahasa mudah kita yang menyusun, mengatur. Dan kerjanya seorang guru sama saja, Pak. Ada strateginya, ada plannya. Kan? Boleh tengok orang Arab mengajar dalam Facebook, orang Arab mengajar muridnya. Nah, dia pun menari sama naik dengan muridnya saja. Bukan dia menari, dia mengajar matematik, tahu tak? 2 kali 5, 5 kali 2, pusing sana, pusing sini, pusing. Wah, rancak saja dia mengajar. Nah, murid-muridnya itu aktif, tahu tak? Sambil melompat, sambil begitu, sambil begini, nah mereka menghafal langsung matematik itu. Nah, itu adalah apa? Itu adalah skill, itu adalah cara. Dan cara itu terkait dengan creativity, gitu kan? Nah, berarti murabbi nantinya dia cari cara, dia cari skill, kemudian dia kreatif dan sebagainya untuk membantu murid berkembang, ya, berkembang sesuai sampai kepada tujuan atau matlamat. Paham tak? Nah, itulah murabbi dan itu adalah sedekahnya. Sebab itu kalau ditanya, kadang-kadang guru menyuruh kami bersedekah sedangkan guru tidak bersedekah. Nah, ada orang berkata begitu. Nah, itu nilaian yang salah. Karena guru itu, yang namanya guru, apalagi namanya murabbi, langsung tidak langsung dia sentiasa bersedekah. Nah, itu. Paham tak? Okey. Kemudian kata musannif, sambung matan ini. Man rama an yasluk tariqal awliya. Barang siapa yang ingin menempuh jalan para wali. Nah, itu kita kan? Walaupun kita bercakap dahulu, Pak. Kita bercakap seseorang yang mau sempurna hubungan dengan Allah, maka dia perlu melalui wasilah. Nah, itu kita cakap dulu. Sekarang baru musannif sebut. Seseorang yang mau menempuh jalan sempurna hubungan dengan Allah. Dia mau sempurna hubungan dengan Allah. Wali. Wali dengan makna sempurna hubungan dengan Allah, ya. Jangan ada kesilapan makna. Walaupun orang terjemah wali itu boleh terbang naik bukit, boleh gaib, boleh jalan atas kabel elektrik, boleh jalan atas air ke apakah, nah itu bukan makna. Jangan. Nah, itu tidak terkait dengan makna. Adapun makna, pemaknaan kepada wali itu adalah orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Dari sudut kerohanian, dari sudut Al-Quran, istilahnya Al-Quran, wali itu diterjemahkan dengan makna penolong. Ada kalanya begitu, Bang. Betul kan? Penolong, pemberi bantuan, bagai-bagai lagi. Nah, kita dalam ilmu kerohanian menterjemahkan wali dengan makna orang yang sempurna hubungan dengan Allah.
Nah, kemudian kita mengatakan kita mau sempurna hubungan dengan Allah SWT. Ketika kita berfikir mau sempurna hubungan dengan Allah, kita perlu memikir jalan yang menyampaikan kita kepada sempurna ataupun wasilah yang menyampaikan kepada sempurna. Nah, di tengah-tengahnya adalah guru, adalah murabbi. Nah, ketika kita berfikir untuk mendapatkan seorang guru, seorang murabbi yang menjadi wasilah untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT, ya, kita perlu memikirkan untuk menjadi murid. Faham tak? Nah, ketika kita memikirkan untuk menjadi murid, dalam masa yang sama kita bertemu dengan murabbi, berarti kita bertemu dengan wasilah, maka wasilah ini akan menunjukkan jalan untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faktanya, tidak berubah. Jadi disebutkan barang siapa yang ingin menempuh jalan para wali. Nah, menempuh jalan dengan maksud melalui wasilah yang disebutkan. Nah, itu menempuh jalan. Jadi kau mau menempuh jalan, ini jalan kan? Nah, Mizi sebagai murid di sini, nah dia mau sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, dia perlu menempuh jalan, ini jalan. Di jalan ini ada paku, ada parit, ada sungai, ada laut, ada telaga buruk, ada jin, ada iblis, ada manusia syaitan, macam-macam ada di sini. Tahu tak? Nah, Mizi mau lalu ini. Nah, murabbinya berada di sini, menyuluh jalannya. Mizi, kau lalu terus ya, ini kau jangan singgah di sini ya, kerana ini dangdut. Nah, Mizi pun, oh itu dangdut mudarat, dia tidak singgah. Jangan singgah di sini ya Mizi, ini tempat maksiat. Nah, Mizi pun mengelak. Itu kan? Contoh. Nah, jika sekiranya murabbi tidak menyuluhnya, dia melanggar saja. Langgar ketika dia kuat mungkin bagus. Ketika dia lemah, nah dia pun sangkut kan? Sangkut sekali akan sangkut seterusnya, betul kan? Nah, itu hadis Nabi SAW ya, dalam kitab Asrul Ma'asi. Sekali kau berdosa, kau akan suka melakukan dosa-dosa seterusnya. Betul kan? Nah, sekali kau tersalah, kau senang untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, demikian. Nah, Mizi tidak sangkut ini semua. Terus saja dia terus sampai di sini. Berarti dia menguasai sudah perjalanan yang dibawa oleh murabbi. Nah, disinilah bermulanya permulaan untuk naik kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Jadi langsung tidak langsung kita bercakap tentang kepentingan murabbi dan sekaligus kepentingan kita menjadi murid. Nah, itu. Kepentingan murabbi sebagai wasilah, kepentingan diri kita sebagai murid, sebagai objek yang mau kembali ataupun sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi katanya barang siapa ingin menempuh jalan para wali. Persoalan besar ya bermain di fikiran kita sewajarnya. Apakah perlu ada keinginan untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Persoalannya, jadi apakah perlu ada keinginan atau hakikatnya kita semua perlu sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Faham tak? Walid lebih berpegang dengan tidak perlu terkait dengan keinginan. Kan? Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah fitrah. Fitrah bertuhan, gitu kan? Nah, jadi soal keinginan itu tidak perlu dibincangkan, seolah-olahnya begitu. Kenapa? Karena ia adalah fitrah. Dalam arti kata yang lain, semua yang namanya manusia, yang namanya jin, ya perlu berusaha untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, tiba-tiba ada datang perkataan keinginan. Nah, ini terkait dengan manusia juga, tapi mereka yang telah terlanjur, yang telah tersalah, yang telah jauh tersasar, yang berdosa, pendosa dan sebagainya. Nah, mereka inilah dikaitkan dengan keinginan. Paham tak? Nah, adapun secara umum semua kita, semua kita perlu berusaha untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Faham tak? Nah, begitu. Nah, tiba-tiba ada seorang hamba Allah, namanya Mizi misalnya. Nah, dia
timbul keinginan. Kenapa timbul keinginan? Karena dia sudah menjadi pendosa, pen itu, pen ini, macam-macam pen jadi sudah dia. Faham tak? Dia jadi DAP, dia jadi. Contoh saja, Pak. Tidak ada mengenang dengan hidup maupun telah mati, ya. No. Macam-macam dia jadi toki dangdut, dia jadi bonzer, kelab malam. Mau cerita apa? Macam-macam jadi sudah. Nah, tiba-tiba dia rasakan, aku ini orang Islam apa? Itu istilah keinginan, berkeinginan terkait dengan mereka. Faham tak? Nah, adapun kita yang di sini, di pondok kita ini, di dalam hutan ini, dengan niat kita ilmu dan sebagainya, mana kita ada terikat dengan hal-hal begitu, betul? Nah, kita bukan lagi, ataupun kita katakan kita tidak wajar bercakap tentang keinginan, kita lebih wajar bercakap tentang keperluan untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Jelas ya? Nah, dia boleh cakap istilah ini bagi membezakan, supaya kita tidak melihat, oh ini nantilah, tahun depan lah, 10 tahun akan datang lah, jangan begitu. Ini otak-otak orang sekular memang begitu. Tahukah? Nah, kita melihat sekarang kita perlu membetulkan, sekarang kita perlu belajar untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Okey. Kemudian katanya, maka hendaklah dia ai murid. Maka hendaklah dia ai murid sungguh-sungguh bisa ai boleh. Nah, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ular saja tidak bisa, yang lain semuanya bisa. Datang ikan bisa. Ikan pun bisa, datang telur bisa. Datang nasi bisa. Semuanya bisa. Datang ular, oh itu tidak bisa. Padahal itu ular tedung selah, kau tahukah? Bunuh kita mati, tedung selah. Tapi dia bilang tidak bisa. Mau macam mana, Jol? Betul lah itu. Kau pun campur-campur Indonesia juga kan? Ular tidak bisa kan? Bisa. Nah, kau Indonesia mana? Indonesia Malaysia. Nah, kalau Indonesia betul Indonesia, ular tidak bisa, Pak. Ini ular, Pak. Oh, tidak bisa dia bilang. Okey. Maka hendaklah dia ai murid. Sesungguhnya bisa ai boleh menjaga petunjuk wasiat ini dengan cara diamalkan, katanya. Jadi siapa-siapa yang menempuh jalan para wali, katanya. Jalan para wali dengan maksud jalan orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Kita sebut sudah tadi, ya. Nah, sudah barang tentu orang yang sempurna hubungannya dengan Allah SWT ada jalan. Kenapa? Karena jalan itu menjadi syarat untuk sampai sempurna hubungan dengan Allah SWT. Betul kan? Nah, ada berapa jalan yang menjadi syarat untuk sempurna hubungan dengan Allah? Nah, 3. Dengan apa jalannya itu, Lina? Nah, jalannya bernama pertama fikir, yang kedua zikir, yang ketiga suhbah. Ya kan? Nah, orang di luar sana boleh saja memilih salah satu daripada jalan itu, ataupun dua daripada 3, ataupun memilih ketiga-tiganya sekali. Betul kan? Nah, kita boleh saja memilih salah satu atau keduanya atau ketiga-tiganya sekali. Betul? Nah, sekarang bagaimana jika kita mau memilih ketiga-tiga sekali jalan itu? Rantau. Kau cerita, kau cakap sikit macam mana? Nah, kita perlu menjadi murid kepada siapa? Nah, kepada guru. Perlu menjadi seorang murid kepada seorang guru, begitu kan? Nah, kalau kau boleh contohkan, di mana itu? Ya. Kalau boleh dicontohkan,
Di mana kau menjadi murid kepada seorang guru, di mana? Nah, kalau kau boleh contohkan, Mbak. Hah? Di sini. Nah, mana ada murabbinya? Hah? Nah, apa syarat murabbi? Okey, lagi? Nah, paham kerohanian dan arifin. Nah, itu syaratnya murabbi. Jadi mana kau tahu Walid punya ada syarat itu? Kau tahu dari mana? Nah, ini pelajaran kita kan? Nah, sekurang-kurangnya gitu kan. Walid mengajar kepada kami tentang kerohanian. Berarti kami pun nampak sudah, paham sudah, kelihatan sudah. Jika tidak beku saja kepala kami, nampak jasmaniah saja ilmu, kan? Contohnya begitu, okey kan? Nah, itu berdasarkan keyakinanmu juga kan? Kau sebagai murid perlu menilai, begitu. Paham tak? Nah, soalan itu tidak masuk periksa ya. Okey, jadi maka hendaklah dia, ai murid, sungguh-sungguh boleh menjaga petunjuk wasiat-wasiat ini, katanya, dengan cara diamalkan. Rupa-rupanya ada apa ya? Jalan yang ditempuh oleh orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT itu, ya, ada yang sifatnya bukan sifatnya, kita belum cakap sifatnya lagi, disebut sebagai petunjuk, ya, petunjuk wasiat-wasiat ini, nah, katanya. Jadi apa kita mau sebut, jalan yang dilalui oleh orang yang sempurna dengan Allah SWT itu boleh saja disebut sebagai rahsia, begitu kan? Nah, boleh saja disebut sebagai rahsia, atau boleh saja disebut sebagai sesuatu yang bersifat eksklusif. Sesuatu yang bersifat eksklusif. Ya. Eksklusif ini apa? Yang mau sebut Melayu, ya. Istimewa kan? Sesuatu yang bersifat istimewa, tahukah? Yang tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Itu. Melainkan orang-orang yang melalui jalannya, orang-orang yang menempuhnya, sehingga sampai kepada tahap-tahap tertentu. Nah, Allah SWT menganugerahkan, memberikan hal-hal yang eksklusif ini. Ya. Jadi itu disebut petunjuk wasiat-wasiat ini. Dengan cara diamalkannya. Ya, jadi cara mana kita mau menjaga petunjuk dan wasiat-wasiat tersebut? Katanya dengan cara mengamalkannya. Kita perlu amal, maksudnya. Perlu amal, perlu lakukan, perlu laksanakan. Itu kan? Yang mana para orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT telah melaluinya. Telah menempuhnya dengan apa ya? Dengan perkara-perkara seperti ini. Nah, itu disebut sebagai petunjuk wasiat. Petunjuk berarti sesuatu yang mereka tempuh. Mereka lalui sudah, mereka tempuh sudah. Wasiat berarti pesanan-pesanan. Kenapa mereka berpesan? Karena mereka melaluinya, mereka menempuhnya, mereka mengetahuinya, mereka memahaminya. Nah, lalu mereka berpesan kepada kita. Nah, begitu. Jadi kata mereka, bagaimana mau menjaganya? Nah, menjaga dengan diamalkan. Bukan jaga dengan tahu saja, ya. Bila disebut diamalkan, nah, di sana berarti kombinasi antara maklumat dengan pelaksanaan. Ya. Bila disebut mengamalkan, langsung tidak langsung, itu merupakan kombinasi antara maklumat dan pelaksanaan. Nah, tidak boleh tinggal sebagai maklumat saja. Ya, kan? Nah, jika maklumat saja tidak membawa apa-apa hasil. Tapi jika dilaksanakan, nah, nanti membawa hasil. Nah, hal ini tidak pelik. Seperti mana kita sebutkan istighfar. Orang yang beristighfar selalu beristighfar. Nah, nanti amalan itu akan memberi kesan, ya, kepada rohaniah dan jasmaniah kita. Langsung tidak langsung. Bahkan kita akan merasakannya. Itu. Tapi sekiranya kita tidak mengamalkan, hanya tahu istighfar itu akan mendapat keampunan dosa misalnya. Nah, ini tidak akan memberi kesan apapun. Ya kan? Nah,
Semestinya yang namanya zikir, yang namanya zikrullah, yang namanya aurat akan memberi kesan kepada rohaniah kita. Okey. Kemudian katanya, dan dengan cara diamalkan, yakni wasiat-wasiatnya akan disebutkan berikut. Nah, wasiat-wasiat itu nanti musannif akan sebutkan kepada kita berikut bah. Dengan diletakkan dengan pengarangnya, bukan pengarang, siapa ini? Pengalih bahasa ini kemudian meletakkan topik, ya. Dia meletakkan topik wasiat-wasiat yang perlu kita ikut dan amalkannya. Katanya min hal taubatu, berkenaan dengan hal taubat. Nah, nanti dia akan memberi nasihat kepada kita, akan memberi pengajaran kepada kita berdasarkan teks Hidayatul Azkiyah ini tentang taubat. Nah, kelihatannya sama saja macam kitab-kitab yang lain. Ya, Walid cakap sudah kan, ini adalah usulnya, sedangkan yang lain itu adalah furuknya, advance-nya, tahukah? Nah, berarti kita akan jumpa apa? Apa yang kita jumpa di dalam kitab-kitab besar, kita jumpa sudah di sini. Patutnya ini yang kita ketengahkan dulu, tapi tercari-cari kitab tidak jumpa. Nah, tidak apa-apa. Okey, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, rukun hamd ada 5. Rukun hamd berarti rukun puji, pujian, memuji. Nah, itu istilahnya. Nah, ini berdasarkan kepada kita belajar pada hari yang lalu bahawa puji memuji itu perlu dijaga, termasuk hal yang perlu dijaga, itu ya. Puji memuji itu termasuk hal yang perlu dijaga. Tidak boleh sepele. Tidak boleh sewenang-wenangnya. Dengan kenapa? Kerana puji memuji itu terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak makhluk, terkait dengan hak Allah kepada makhluk, terkait dengan hak makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada 4. Nah, kerana itu kita perlu belajar tentang puji memuji. Jangan sampai puji memuji kita itu nantinya menjadi puja. Kan? Hakikatnya puji memuji tetapi boleh bertukar menjadi puja. Nah, ketika dia menjadi puja, puja itu hanya layak bagi Allah. Betul? Nah, puja itu tidak layak sama sekali bagi makhluk. Sama sekali. Nah, ini istilah Melayu ya. Puji, yang namanya puji boleh berkembang menjadi puja. Ini boleh padam sudah. Ada apa ya? Ada pencerahan, ada kajian perbezaan di antara puji dengan puja. Okay? Puji, kamu orang berhak untuk tengok kamus ya. Tidak kira siapapun kita di sini, yang namanya guru kah, yang namanya cikgu kah, apakah. Tengok kamus. Puji dengan makna lontaran perkataan. Itu dipanggil puji. Okay? Kau cantik. Ayang sega, ayang comel, ayang cantik. Kau cantik Etun. Ayatnya si Jul kepada si Jetun Timbang 3, anak Pak Maun. Okey. Itu puji ya. Jadi puji kita apa ya? Kita maknakan dengan suara yang keluar daripada mulut, begitu kan? Lontaran, itu istilahnya. Lontaran suara dari petikan. Ini kita definisikan betul-betul ni. Petikan lidah. Ya. Pada menyatakan keelokan sesuatu
sesuatu kepada sesuatu. Nah, lihat saja dalam kamusnya. Nah, kalaupun salah Walid itu berarti dari sudut ringkasnya ayatnya. Yang dikatakan puji itu adalah lontaran suara, ya, dari lontaran suara dari petikan lidah. Nah, suara itu dari petikan lidahmu, bukan suara itu daripada gesekan biola, bukan? Ya, yang namanya suara dari petikan lidah, berarti kau bercakap, paham tak? Nah, kalau kau menggesek biola, nah itu tidak kira, ya, tidak termasuk di dalam hal itu. Okey. Pada menyatakan, nah, suaramu itu pada menyatakan keelokan. Nanti keelokan itulah yang diterjemah dengan kepelbagaian puji itu tadi. Kan? Mungkin kau mau menyatakan mukanya macam aku pun tidak tahu sudah sekarang siapa Hindustan itu. Kan? Nah, kau mau menyatakan dia cantik macam itu kah, macam apakah. Jadi ini semua datang daripada istilah keelokan. Okey? Jadi keelokan sesuatu kepada sesuatu. Nah, kau menyatakan keelokan dia ataupun mensabitkan kah, itulah dipanggil puji. Nah, kita baca sudah ayat 4. Nah, kemudian puji ini boleh bertukar menjadi puja. Nah, itu yang bahaya itu. Puja. Ya. Nah, puja di sini membabitkan perkataan, ya. Tadi kita gunakan lontaran suara, ya. Kemudian lontaran suara ini sama ada sekali atau berulang-ulang. Nah, perhatikan ya. Lontaran suara sama ada sekali atau berulang-ulang, disertakan dengan tingkah laku penghormatan. Tingkah laku penghormatan dan pemuliaan. Nah, itu. Lontaran suara juga, ya. Sekali atau berulang-ulang, ini, ya. Disertakan dengan tingkah laku penghormatan dan pemuliaan. Nah, itu dipanggil puja. Macam mana itu? Nah, Bapak tulis dulu, ya. Nanti balik kasih penjelasan. Kita kena cari kamus Dewan. Ini edisi berapa? Ini edisi 4. Kita akan ada 4, 5, 6, 7, 8. Sabar, ya. Balik beli nanti. Okey, ini sudah, ya. Boleh nampak kah? Kecil, Nampak kah? Kau nampak kah? Okey, nampak. Okay. Kalau tidak nampak, boleh mau beli projektor. Terus itu kamu orang tengok skrin saja. Cek, Mangki, berapa harga semua tu? Clear tu, le? Nah, kau baca tu. Kau bilang kau nampak, kau baca apa? Puji, apa? Kau cantik tol. Kau cantik tol. Kau cantik tol. Nah, itu dipanggil lontaran suara, tahu kah? Nah, kali pertama kau mungkin ada. Kali kedua kembang sikit kau punya buntut, Pak. Kali ketiga, nah, tidak ada tempat mau duduk sudah. Buntut jadi besar, tahu kah? Nah, itulah puji. Okey. Nah, bezanya dengan puji, ya, ini puji. Puji ini saja terkait dengan, ya, itu yang disebut tadi, ya. Puji ini saja terkait dengan 4
jenis. Nah, puji yang inilah yang kita maksudkan ya, terkait dengan 4 jenis ya, yang kita belajar sudah dalam teks ya. Puji qadim bagi qadim, puji makhluk bagi puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, itu kan. Nah, kita belajar sudah itu. Okey, ini 4 jenis itu. Nah, adapun yang keluar daripada sini dua jenis saja. Yang keluar daripada sini 2 jenis saja. Kan? Sama ada puja yang baik, bukan baik, tidak boleh mau sebut baik pun boleh. Puja yang baik ya. Ataupun yang kedua puja yang haram. Nah, sekurang-kurangnya kita maknakan begini dulu. Ada 2 jenis saja. Ini ada 4 jenis. 1, 2, 3, 4. Rujuk saja. Dan yang ini ada 2 jenis. 1 dan 2. Okey. Nah, kita bercakap tentang puja sekarang. Kerana puji ini boleh bertukar menjadi puja. Berhati-hati ya. Nah, ketika bertukar menjadi puja, ada yang baik, yang dibenarkan, yang dibolehkan khususnya ya. Nah, sudah tentu puji yang baik nanti kita sebut. Puji yang baik itu. Okey. Nah, sekarang Mizi, kau baca Mizi. Kau nampak kan? Okey, baca. Sebut dulu bah. Puja. Ialah. Begitu. Okey. Puja ialah lontaran suara sama ada sekali atau berulang-ulang disertakan dengan tingkah laku, penghormatan dan kemuliaan. Ya. Okey. Lontaran suara sama ada sekali atau berulang-ulang. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu berulang-ulang kan? Nah, subhanallah terkait dengan Allah disebut puja. Faham tak? Nah, ada orang tidak subhanallah. Amitabha, 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 amitabha. Kan? Jangan nanti. Amitabha, amitabha. Nah, ini lontaran suara kan? Ya. Lontaran suara sama ada sekali atau berulang-ulang. Nah, di situ berulang-ulang kan? Nah, disertakan dengan tingkah laku penghormatan dan pemuliaan. Tingkah laku kita menyertakan. Nah, itu menyerta itu. Faham tak? Amitabha, amitabha, amitabha. Nah, itu tingkah laku pemuliaan. Betul? Ya? Tingkah laku penghormatan dan pemuliaan. Nah, di situ dipanggil puja. Nah, adapun puja ada 2 jenis saja. Puja yang dibenarkan, ya, bahkan disebut baik, boleh disebut baik ataupun dibenarkan, ya, baik atau dibenarkan. Supaya kita kaya istilah. Nah, puja yang haram atau ditegah. Nah, yang jenis boleh disebutkan tadi, perkataannya menyebut, perkataannya, lontaran suaranya sekali atau berulang, ditunjukkan dengan tingkah laku apapun bentuknya. Nah, itu yang termasuk yang diharam dan yang ditegah. Faham tak? Nah, kecuali kepada Allah saja. Nah, kalau kepada Allah SWT, silakan. Apapun caranya. Mungkin kita subhanallah, 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 sambil-sambil tangan kita bagaimana, kan? Nah, itu tidak menjadi kesalahan. Faham tak? Nah, yang diharamkan begitu. Nah, sama saja dalam hal-hal yang lain. Kita contohkan si Mizi ya. Dia menyebut nama si Yana. Yana, 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 Yana. Menjadi zikirnya. Yana, Yana, Yana. Nah, sampai-sampai dia memberi penghormatan dan pemuliaan kepada Yana. Kan? Ketika kita memberitahu Mizi, si Yana itu dia tidak menutup auratnya. Nah, Mizi kata, itu Yana, dia malaikat punya taraf. Itu pemuliaan, tahu tak? Nah, dia tidak perlu menutup aurat misalnya. Itu pemuliaan. Nah, ataupun penghormatan. Jangan cakap tidak bagus bahasa Yana. Mizi tetap akan kata bagus juga. Itu, ini. Sampai-sampai dia memberi penghormatan kepada Yana itu melepasi segala yang dimuliakan oleh Allah SWT. Faham tak? Nah, itu dipanggil pemujaan. Nah, sebab itu memang ada manusia memuja manusia. Tahu tak? Jangan main-main. Ya.
Kita bukan bercakap dalam konteks-konteks sihir kah, konteks-konteks mistik, bukan. Ini kita bercakap dalam konteks sosialisasi. Memang ada manusia langsung tidak langsung, sedar tidak sedar memuja manusia. Dan ini membawa kepada haram dan ditegah. Tahu tak? Jadi kesimpulannya, kita boleh berdiri sekadar puji sahaja. Makhluk dengan makhluk, ya, sekadar puji saja. Tidak boleh melampaui sifatnya puji menjadi puja sama sekali. Nah, adapun puja yang baik itu yang dibenarkan itu adalah memuja Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan memuja Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh memuja Rasul. Rasul terhenti sekadar puji saja. Tidak boleh puja, ya. Fahamkah? Nah. Jelas, ya? Nah, kita memuji Rasulullah. Nah, itu adalah hal yang apa ya? Hal yang baik, hal yang dibenarkan. Nah, ketika adanya qasidah, itulah pegangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka mengatakan hal ini tidak salah perkataannya. Karena apa? Karena ada unsur memuji baginda Nabi SAW. Nah, silakan. Nah, ketika ada unsur yang sampai kepada memuja, para ulama menegahnya. Ya kan? Paham tak? Nah, jadi sama saja. Jadi kepada Rasulullah, Allah kepada Allah dibenarkan puji sampai ke puja. Tapi bagi Rasulullah dibenarkan puji, tidak sampai kepada puja. Nah, bagi makhluk dibenarkan puji, tetapi tidak sampai kepada puja. Jelas, ya? Nah, itu. Kaedah itu yang kita perlu faham. Kenapa para ulama mengajar tentang puji, puja dan sebagainya dalam kitab-kitab mereka. Jadi nanti kau mau puji istrimu pun kau boleh puji, tapi jangan sampai puja, ya. Nah, begitu saja. Kan? Nah, kamu orang Mimi, Atul, Lina mau puji suami pun, nah, sekadar puji saja, ya. Kau jangan sampai puja-puja, ya. Abang, janggutmu handsome sekali, bang. Oh, boleh, bang. Kenapa? Mamamu selalu saja puji janggut Walid. Handsome lah janggut abang. Ya kan? Boleh, bang, kan? Abang, hidungmu handsome, terlalu mancung, macam payung saja. Nah, kau mau puji macam mana kau puji, tapi jangan sampai puja. Begitu. Kan? Faham tak? Nah, rantau kau pun sama saja. Ayumu seperti bidadari di surga. Nah, terserah kau bah kau mau puji macam mana, tapi jangan sampai puja. Begitu, kan? Tahu kan, baru-baru dapat bini itu kah? Orang kadang-kadang baru dapat bini ini dia menjadi apa, ya? Walid lain, mah. Tahukah? Okey, nah sekarang faham sudah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi pengetahuan kepada kita. Ya. Nah, terus kita sikit. Nah, adapun rukun hamd dengan makna rukun memuji itu ada 5. Pertama, hamid dipanggil. Bukan nama orang, ya. Ini dipanggil kata kerja. Fa'il, kata fa'il. Hamid, yakni orang yang memuji. Yang kedua, mahmud, orang yang dipuji. Jadi dhabit yang Melayu saja, Pak. Pertama, orang yang memuji. Kedua, orang yang dipuji. Ketiga, mahmud bih, yakni hal yang membangkitkan pujian. Hal yang membangkitkan pujiannya. Keempat, mahmud alaih. Ya. Mahmud alaih, yakni inti lafaz puji ataupun kalimah puji itu. Nah, dan bukan. Mahmud alaih bukan kalimah. Mahmud alaih adalah isinya pujian itu, bukan kalimahnya. Ataupun disebut tujuannya, ataupun disebut matlamatnya. Itu isi. Matlamat pujian, matlamat tujuan pujian, itu disebut inti. Dan yang kelimanya sirah. Sirah dengan maksud lafaz pujian. Nah, ada 5 rukun. Berarti perlu diperhatikan 5 perkara itu. Perlu dijaga 5 perkara itu. Maksudnya. Nah, baca satu persatu. Baca sekejap rantau. 5 rukun pujian itu. Okey.
Okey. Okey. Hal yang membangkitkan pujian maksudnya kerana apa pujian itu diberi? Itu maksud hal yang membangkitkan pujian ya. Kerana apa pujian itu diberi? Nah, rantau memuji isterinya kerana isterinya masak Maggi kasih dia. Misalnya, nah, kaulah isteri yang terbaik. Kaulah isteri yang tercanggih. Misalnya, rantau melontarkan pujian. Misalkan, nah itu. Jadi, hal yang membangkitkan pujian maksudnya kerana apa puji itu dilakukan. Okey, terus. Yang keempat. Matlamat ataupun tujuan pujian. Okey, terus. Yang kelima sirat, yakni lafaz pujian. Ya, secara bahasa Arabnya disebut Hamid, Mahmud. Yang kedua, yang ketiga Mahmud bih. Yang keempatnya disebut Mahmud alaih. Dan yang kelimanya disebut sirah. Ya, sirah ataupun sirat. Indonesia selalu menyebut sirat. Kita menyebut sirah saja. Ya, nah, jadi itu merupakan rukun pujian. Ya. Rukun yang menjadikan lontaran suara kita itu pujian, dan itu jugalah yang menjadi lontaran suara kita itu pujaan, puja. Ya, faham tak? Nah, jadi di sana untuk penjagaan supaya puji kita itu tidak membawa kepada kerosakan hubungan kita dengan Allah. Nah, apalagi ianya menjadi pujian. Nah, kita perlu memerhatikan, ya, perlu memberi perhatian, perlu menjaga 5 rukun yang disebutkan tadi. Ya. Nah, kita perlu menjaga 5 rukun itu. Kita perlu menjaga orang, jika kita menjadi orang yang memuji, nah kita perlu menjaga. Faham tak? Nah, begitu. Jelas ya? Nah, kita menjadi orang yang memuji, berarti kita perlu menjaga, jangan sampai puji kita itu menjadi puja. Jelas ya? Nah, begitu. Jangan kita pun main hentam saja, karena kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah tahu, dan kita pun main hentam saja. Ini masalah ya. Nah, yang kedua, kita menjadi orang yang dipuji. Tak berarti kita pun perlu jaga. Hakikatnya orang yang memuji itu perlu juga menjaga orang yang dipuji. Nah, apabila orang yang memuji menjaga orang yang dipuji, maka dia perlu mengetahui pujinya setakat mana boleh menyebabkan orang yang dipuji itu terpelihara, terjaga daripada rosak. Faham tak? Nah, begitu. Nah, jika dia pun tidak tahu, nah orang yang memuji pun tidak tahu, orang yang dipuji pun tidak tahu, nah dua-dua nanti membawa kepada kerosakan. Betul? Nah, jadi hakikatnya perlu tahu. Orang yang memuji perlu faham, orang yang dipuji perlu faham, begitu. Nah, hal yang ketiga perlu diberi perhatian, perlu dijaga adalah hal yang membangkitkan pujian. Hal apa yang membangkitkan kau memuji? Nah, oleh contohkan tadi, karena dia masak bagi kita kah? Karena dia menolong kita kah? Karena ada padanya kebaikan kah? Nah, perlu dilihat itu, bah. Faham tak? Nah, jika kau memujinya kerana dia baru lepas berjaya menjadi seorang artis mendedahkan auratnya, nah, ketika itu pujianmu nantinya akan memberi kemudaratan. Sama ada kepada dirimu dan kepadanya. Faham tak? Nah, begitu. Dia baru menang saja Ratu Karaoke Kampung. Nah, Sabah selalu buat Ratu Karaoke Kampung, tahu tak? Pertandingan karaoke. Pertandingan Ratu Karaoke. Macam-macam dia orang, bah. Boleh pernah tengok iklan itu, tahu tak? Dia orang buat banner, letak pertandingan karaoke di kampung, satu kampung. Dalam pertandingan karaoke itu ada Ratu Karaoke. Pertandingan Ratu Karaoke, tidak tahu Ratu Karaoke itu macam mana. Cantik kah, menyanyi kah, boleh tidak tahu. Kemudian pertandingan suara emas. Baca di situ. Pertandingan suara emas berarti suara yang paling sedap siapa di kampung itu. Ada peringkat itu, orang muda, orang dewasa, orang tua pun ada juga, Pak. Itu kan contoh kan. Jadi dia jadi Ratu Karaoke, dia menang, nah, kita pun puji-puji dia. Faham tak? Nah, itu dipanggil, nanti kita belajar puji daripada maksiat kepada maksiat. Nah, itu. Faham tak? Bolehkah? Bolehkah kita memuji dari maksiat kepada maksiat?
Itu kita akan belajar. Tapi di sini dia tidak belajar, mengajar dasar saja. Walid sebut saja ya. Ya, puji maksiat kepada maksiat sama saja hukumnya diharamkan. Tahu kah? Nah. Kamu tahu? Nah. Tahniah. Siapa namanya? Yang menang Ratu Karaoke itu siapa? Kasih satu nama orang Sabah. Hah? Hah? Dahar. Jahat. Nahar. Nah. Tanya kau Nahar, kau berjaya, suara kau bagus begini kau kasih dia kan. Nah, pujian itu sebenarnya dipanggil puji maksiat, dari maksiat kepada maksiat. Paham kan? Nah, puji ini berdosa. Berarti kita tersangkut dengan dosa itu. Tahu kah? Nah. Jadi kalau tidak puji mau cakap macam mana? Nah, cakap sesuatu yang membawa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu sudah itu maksiat, itu dosa dan sebagainya. Paham kan? Nah, begitu. Itu contoh. Jadi kemudian orang yang dipuji, bukan, kita bercakap tentang hal yang membangkitkan pujian, gitu kan? Nah, hal yang membangkitkan pujian itu, jadi dhabitkan di sana mungkin ada dua. Hal yang taat ataupun hal yang maksiat. Nah, gitu. Nah, puji pada hal yang maksiat adalah maksiat. Puji kepada hal yang taat adalah taat. Jadi, kita memuji kepada hal taat, itu harus. Ya, kita memuji kepada hal yang maksiat, itu haram. Okey. Yang keempat, Mahmud alaih inti lafaz pujian. Nah, inti lafaz pujian artinya maksud ataupun tujuan pujian itu. Itu yang kita maksudkan. Ya. Jadi tujuan kepada pujian itu berada di lafaz. Jadi kau memuji itu tujuannya apa? Ada kalanya memuji itu dipanggil ada udang di sebalik mi. Nah, itu simpulan bahasa. Memuji ada udang di sebalik mi. Nah, jadi dilihat kepada keadaan. You punya tek lalat di hidung ini sangat-sangat menawan hati air. Contoh. Nah, pujian itu untuk apa? Faham tak? Nah, itu maksudnya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mendekati seseorang yang dia puji, nah di sana ada keharusannya. Faham tak? Tapi jika yang dia puji itu istri orang, dia mau mendekati istri orang, hukumnya apa? Haram. Nah, keadaan itu sama saja. Faham tak? Ada sekarang ni ada penyakit orang laki-laki yang bila dia berkenalan, berkontak dengan isteri orang, dia puji-puji isteri orang dengan tujuan-tujuan tertentu, tahu tak? Nanti isteri orang itu pun jenis bangang. Nanti isteri orang tapi jenis bangang, tahu kan? Pikir suaminya pun tidak puji aku. Nah, dia datang puji aku. Nah, gitu kan? Nah, sangkut dia. Banyak kes macam itu. Dengan puji saja. Paham kan ini? Okey, Pak. Jadi tujuan ya. Nah, jika tujuan itu terkait dengan haram, maka haram hukumnya. Nah, begitu. Nah, tujuan itu terkait dengan harus, maka harus. Ya, harus dia memuji hidung besar kah, hidung kembang macam buah jambu kah. Jadi tujuannya untuk mendekati wanita itu, untuk memperistrikannya. Nah, ketika itu harus. Paham tak? Tapi dia memuji itu dengan tujuan untuk mendekatinya, padahal dia haram mendekatinya, maka ketika itu hukumnya adalah haram. Jelas ya? Jadi kalau kau suka pun kau kena perhati betul-betul mizi. Nah, jika dia janda, nah itu satu hal yang lain. Faham tak? Jika dia anak dara, perlu satu hal yang lain. Jika dia isteri orang, nah jangan. Faham? Yang keempat, Mahmud alaih selesai sudah. Dan yang kelima, lafaz pujian. Nah, lafaz pujian pun kita perlu berhati-hati, perlu jaga ya. Ya, ketika kau melontarkan pujian, lafaz itu perlu dijaga. Nah, sampai para ulama ketika merakamkan, membincangkan tentang lafaz pujian, mereka merakamkan perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika dia memuji
Sayyidatul Jannah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kan? Nah, ketika dia Sayyidina Ali memuji Fatimah karena Fatimah ini letih tapi tidak mengaku letih, tahu tak? Fatimah ini dia ditugaskan untuk menjaga makanan, buat makanan khususnya roti ya, buat roti untuk tahanan-tahanan di dalam perang Badar. Tahu tak? Kan? Nah, jadi dia tugasnya adalah buat roti, kasih makan, memastikan bahawa tahanan-tahanan itu cukup makan, seolah-olahnya begitu. Nah, itu tugasnya. Nah, ketika dia seorang yang buat makanan, tahanan itu banyak kan. Nah, dia seorang buat makan, dia letih. Ketika pulang Sayyidina Ali bertanya, dia bilang dia tidak letih. Apakah kau mampu? Boleh. Nah, dia bilang boleh. Demi Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Nah, aku boleh. Katanya kan. Nah, padahal dia letih sudah. Dari situlah datangnya hadis. Datangnya hadis Nabi SAW, Sayyidina Fatimah meminta khadam itu kan. Meminta pembantu daripada Rasulullah SAW. Dia niat di hati. Tiba-tiba Rasulullah masuk. Kan? Rasulullah masuk. Rasulullah seperti tahu-tahu saja bahawa dia mau berjumpa dengan Rasulullah, mau minta khadam, membantu. Nah, Rasulullah mengatakan, kan, jika Allah kehendaki, kau tidak perlu kepada khadam. Batu pengisar itu boleh pusing sendiri semua kan. Nah, itu. Dan memang berlaku di depan mata Fatimah. Batu pengisar itu pusing sendiri. Tepung pun lompat masuk, gandum pun lompat masuk sendiri saja dalam. Nah, ini kalau mau difikirkan dengan akal boleh gila kita. Kan? Tapi itu berlaku kepada Fatimah. Nah, kemudian baginda Rasul mengatakan, nah, yang kau lihat itu tidak sebagus sambil kau buat dengan tenagamu, kemudian kau menyebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kata Rasulullah SAW. Nah, Fatimah berhenti di situ. Tidak jadi minta khadam dia. Kan? Nah, padahal dia letih. Nah, ketika pulang, Sayyidina Ali melihat wajahnya isteri Fatimah ini, dah letih, dia tahu. Suami kan? Nah, yang namanya suami itu tahu saja istrinya. Tapi kadang-kadang suami cap ayam pun dia pun masalah juga. Macam Walid juga, bah. Suami cap ayam, tahu kah? Kan? Nah, Walid pun suami cap ayam, bah. Betul. Sebab itu, malas fikir juga. Nah, melihat Fatimah letih. Nah, dia pun berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, jika begini keadaanmu, aku akan carikan pembantu supaya membantumu kan, dan menghindarkanmu daripada keletihan. Nah, apa katanya Fatimah? Wahai suamiku, katanya, aku diajar oleh ayahandaku bahawa menggunakan tenagaku sendiri, keletihanku, kepayahanku untuk Allah SWT. Sambil aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar setiap satunya 33 kali. Lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nah, mendengar itu, Sayyidina Ali memuji istrinya. Kau adalah istri yang baik, yang terbaik. Nah, perkataan Sayyidina Ali itulah dibincangkan oleh para ulama. Bolehkah bercakap kepada seorang istri begitu? Bolehkah lafaz pujian kepada seorang istri begitu? Nah, itu dibincangkan oleh para ulama. Nah, sekira-kira ya, lafaz pujian itu tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau boleh saja memuji. Dengan paham kan? Nah, kau boleh saja memuji selama mana lafaz itu tidak bermaksiat kepada Allah. Jelas ya? Nah, macam mana lafaz yang bermaksiat kepada Allah? Kau punya muka kalau jadi artis begini sayang. Nah, itu memuji yang cenderung kepada maksiat, tahukah? Nah, itu haram hukumnya. Nah, adapun lafaz pujian itu yang tidak cenderung kepada maksiat, sebaliknya cenderung kepada taat dan patuh kepada Allah. Nah, silakan, Pak. Silakan, tidak menjadi kesalahan apapun. Faham tak? Nah, nanti Lina kau mau puji suamimu, nah kau puji sesuatu lafaznya yang membawa suamimu kepada Allah. Nah, itu tidak menjadi masalah. Tidak ada hal, faham tak? Tetapi kalau lafaz itu cenderung membawa suamimu kepada maksiat, nah di situ berdosa. Lafaz puji itu. Faham tak? Faham betul? Nah, coba kau contohkan lafaz puji yang membawa kepada maksiat. Sekarang kau mau puji suamimu. Walaupun kau tidak ada suami lagi, bah. Kanak-kanak lagi kan?
Nah, contoh. Janggut abang macam Steven Seagal. Nah, itu contoh kan. Steven Seagal kan ada sikit saja janggutnya, tahu kah? Bukan macam ini pak, kau tahu kah? Tuh, janggutnya sikit saja. Steven Seagal tu orang tua itu yang kungfu itu, yang karate itu, tahu nggak dia? Orang tua. Janggutnya ada sikit pak. Janggut abang comel, handsome macam Steven Seagal. Itu salah. Walaupun tidak apa ya, tidak asi secara apa ya, secara terus, tetapi cenderung kepada tidak membawa kepada taat dan patuh kepada Allah SWT. Faham kah? Nah itu. Jadi kesimpulannya, kita belajar tentang 5 rukun hamd. Nah, berhati-hatilah di posisi manapun kita. Ya, kita di posisi orang yang memuji kah? Kita di posisi orang yang dipuji kah? Kita di posisi apa ya? Kita terkait dengan hal yang membangkitkan pujian kah? Atau kita menjadi tujuan atau dalam hal tujuan pujian kah ataupun lafaz pujian kah? Semua itu perlu kita berhati-hati. Faham tak? Sekira-kira tidak menyebabkan tidak membawa kepada maksiat kepada Allah SWT. Jelas ya? Nah, kemudian kata musannif kita sambung lagi. Misalnya Zaid memuliakanmu. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan kah? Ada soalan tidak? Tidak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.